warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Yusafarina, saya dari Universitas Nasional Qasim. Di sini saya sudah berada bersama Ibu Ibu Sri Hartati. Beliau merupakan seorang kader di Kampung Babakan Kidul RW 14 dan selaku kepala sekolah di Pos PAUD Tanjung 14. Nah, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya ya Bu, saya ingin mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Karena PHBS ini kan merupakan perilaku kesehatan yang sangat penting ya Bu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, baik kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, PHBS itu apa sih Bu, dan tujuannya apa? Tujuan menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari itu? Jadi tujuan PHBS itu adalah kan pola hidup bersih dan sehat. Jadi tujuannya kita harus selalu hidup bersih biar selalu sehat ya. Juga bisa menjaga lingkungan. Tapi sebelum ke lingkungan, di rumah dulu mungkin ya. Di rumah harus bersih dalam segala hal. Dalam hal bukan hanya baju aja, pakaian aja, tapi makanan yang kita makan juga harus selalu bersih, dicuci dengan baik, dimasak dengan benar, gitu ya. Iya, jadi intinya untuk mencegah resiko penularan penyakit ya. Jadi sebelum ke masyarakat harus kita dulu ya yang menerapkannya ya. Di rumah dulu gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana cara menerapkan PHBS di lingkungan masyarakat, Bu? Saya mengajak tetangga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Jangan membuang sampah sembarangan, yang pertama. Yang keduanya, ketika keluar dari rumah harus selalu pakai masker karena kita sekarang dalam masa Covid ya, masa pandemi gitu. Jadi untuk yang batuk segera ke rumah sakit atau berobat ke dokter yang terdekat agar segera tertangani dan terketahui penyakit apa yang diderita gitu. Baik yang batuk, pilek, terus panas ya, mungkin harus segera berobat gitu. Paling gitu yang disarankan. Contoh pola hidup sehat itu seperti apa Bu? Selain kayak olahraga yang teratur, kayak dan cuci tangan yang bersih gitu. Kembali lagi ya, seperti kalau ini mah pendapat saya ya, pola hidup sehat itu tidur yang teratur, makan sehari 3 kali, sebelum kemana-mana sarapan dulu selain mandi ya, gitu. yang utama mungkin itu ya. Jadi untuk yang lainnya mungkin kita bisa menjaga masing-masing lah. Bagaimana kita berada di lingkungan agar selalu kita sehat ya. Termasuk merokok di ruangan juga itu nggak baik ya? Iya, merokok juga tidak baik. Kebetulan di sekitar sini jarang orang merokok gitu ya. Jadi karena asap rokok itu bukan yang paling berbahaya, itu kan yang menghirupnya ya, bukan yang merokoknya, tapi yang teracunnya itu yang menghirupnya gitu ya. Apalagi kan di sini banyak lingkungan anak-anak kan ya gitu. Kemudian dampaknya kalau kita nggak menerapkan pola hidup sehat itu bagaimana Bu? Banyak orang sakit yang pertama ya, terus lingkungan kotor, terus mungkin kalau sampah berserakan mengakibatkan banyak lalat ya. Nah gitu, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak terduga gitu ya. Termasuk gotong royong, mungkin di sini apakah sudah sering mengadakan gotong royong? Karena kan banyak kayak salokan gitu ya, saluran membersihkan saluran air agar tidak mampet ya, karena kan menimbulkan jentik ya. Kalau saluran air tersumbat
mengakibatkan jentik gitu. Iya. Jadi sering mengadakan gotong royong dengan masyarakat sekitar. Apalagi kalau hari Jumat ada Jumat bersih, mengontrol bak-bak penampungan air oleh kadar berkeliling ke rumah-rumah. Iya. Jadi Pemberantasan jentik ya. pemeratannya apakah di rumah itu penampungan airnya ada jentiknya atau tidak gitu. Nanti itu kan dicatat. Oh, itu biasanya dilakukan setiap hari, setiap minggu, apakah 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Iya. Nah, upaya yang dilakukan Ibu selaku kader di masyarakat, apakah ada hambatan dalam menjalani sosialisasinya? Oh, banyak sih. Karena ya pertama ya kesadaran masyarakatnya yang kurang ya. Ya. Jadi untuk memberi pengertian kepada mereka itu harus benar-benar kita memberikan contoh. Iya, betul. Contoh bahwa pola hidup sehat dan bersih itu yang seperti apa. Ya. Kita memberikan contohnya. Yang pertama mengajak mereka, tapi kadang-kadang mereka juga Suka nggak menerapkan? ya gitu suka ya? menerapkan nanti aja. Tapi ketika ada wabah ya, Iya, wabah DBD gitu, mereka panik ya, Bu. Jadi panik. baru merasakan bahwa kecerobohan itu akan menimbulkan penyakit. Iya. Jadi kecerobohan tidak memelihara kesehatan ya. Iya, betul. Kebersihan, kesehatan akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, itu baru mereka Iya, betul. tergerak gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, Bu ya, emang betul-betul harus menjaga kesehatan dan kebersihannya, Bu Iya, ya. iya. Salah satunya kayak mencuci tangan setelah memegang benda-benda Iya. atau pergi keluar Iya. mungkin ya, Bu ya. Iya. Gitu. Nah, setelah melakukan sosialisasi tentang PHBS ini, apakah ada hasil dari sosialisasi tersebut? Kayak misalnya lingkungan yang tadinya kumuh menjadi bersih gitu. Ada. Jadi kan biasanya membuang sampah sembarangan, tapi setelah diberi pengertian mereka membenahi sampahnya. Terus setelah ada pengontrolan bak-bak penampungan air ya, mereka setiap bulan pasti mencucinya, dibersihkan. Jadi mereka mengerti bahwa dengan adanya penampungan air yang tidak bersih itu akan mengakibatkan jentik nyamuk. Nah, mereka akan membersihkannya. Oh gitu. Iya. Berarti harus ada bantuan dari masyarakat juga ya, Bu Iya, ya? ya harus ada kerjasama antara masyarakat dengan kader. Kalau kader hanya memberi penyuluhan aja tapi masyarakat tidak menerapkan sama aja ya, Bu sama ya? aja bohong ya. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, apa harapan dan doa Ibu untuk masyarakat apalagi di situasi pandemi ini? Harapannya saya mengharapkan masyarakat mau bekerja sama menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih ya, harapannya. Terus biar biar hidup kita itu selalu terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Apalagi di musim pandemi ini ya, banyak kecurigaan seperti kalau kemarin-kemarin batuk ya dianggap biasa, pilek, buang ingus biasa. Tapi kan kalau sekarang menimbulkan kecurigaan ya, yang batuk jadi disangka COVID, yang pilek COVID. PHBS ini selain diterapkan di lingkungan keluarga itu di mana aja, Bu, biasanya? Saya menerapkannya di lingkungan sekolah ya, karena saya adalah ketua pengelola di Pos PAUD Tanjung 14. Jadi saya mengajak anak-anak untuk selalu mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, cek suhu. Setelah melakukan kegiatan dia cuci tangan juga, dipakai tisu, jadi sekali buang ya. Nah, terus tidak memakan makanan bareng. Jadi mereka hanya diperbolehkan minum dengan botol tempatnya dia bawa. Jadi nggak boleh bergilir ya? Iya, nggak boleh bergilir gitu. Terus
mengajak mereka berolahraga Ya. setiap sebelum melakukan kegiatan inti. Saya mengajak mereka untuk berolahraga selama 10 menit setiap harinya. Iya. Ibaratnya gitu. kayak biar terjemur dulu ya Bu ya. Gitu. Jadi biar mereka fresh dulu ya. Betul. Jadi karena mungkin mereka dari rumah steril ya, karena habis mandi, tapi ketika di jalan pegang apa Ya, akhirnya betul. saya ajak dulu cuci tangan Ya. gitu. Saya menerapkannya di sekolah. Oh, berarti gitu. dengan menerapkan sekolah nanti terbiasa di rumah Iya, ya Bu ya. iya, alhamdulillah mereka terbiasa. Jadi ketika dia pulang, kata ibunya, dia itu langsung nyuci tangan gitu. Iya. Nah, apa harapan dan doa Ibu untuk masyarakat di masa pandemi ini? Harapan saya mah kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan yang bersih ya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus doanya semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Agar kita bisa hidup seperti normal kembali Ya, gitu, tanpa masker, menggunakan ya. masker, tanpa hal-hal yang menjadi beban. Iya, Kalau mau betul. memang ada untungnya ya, untuk ke masa pandemi ini kita menjadi lebih sehat ya, Iya, betul. lebih berhati-hati. Yang biasanya kita makan bareng-bareng, Iya, betul. sendok makan bersama, Iya, betul. tanpa mencuci tangan sebelumnya kita Iya. juga langsung makan. Nah, dengan adanya kita ditegur ya, Iya, betul. untuk lebih menjaga pola kebersihan sehat, ya. dan menjaga kesehatan. Oh, gitu. iya. Ya. Nah, paling jadi kesimpulannya dari yang wawancara dengan Ibu Sri itu, kenapa kita harus membiasakan hidup sehat dan hidup bersih? Karena pola hidup bersih dan sehat merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dan bertujuan untuk mencegah resiko infeksi menular dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Nah, PHBS ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Nah, PHBS ini kita bisa terapkan dengan menjaga pola makan, kemudian mencuci tangan dengan bersih, kemudian tidak merokok di dalam ruangan, dan selalu menjaga kebersihan lainnya. Karena kondisi masih pandemi, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi interaksi, dan menggunakan masker. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk Ibu Sri karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selalu dimudahkan dalam menjalankan urusannya, Bu ya. Nah, kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya